karena di dalam segala masalah kita tahu sebesar apapun masalah kita, Yesus jauh lebih besar. Amin. Amin. Jadi salah satunya yang berangkat dari khotbah hari ini saya beri judulnya itu adalah Hope in Uncertainty, atau harapan di dalam ketidakpastian. Ada begitu banyak ketidakpastian hari-hari ini, saudara. Kalau saudara lihat berita, kalau saudara lihat ada begitu banyak kebijakan yang mungkin akan bikin kita shock, bikin kita kaget. Bahkan akan ada yang namanya mungkin regulasi-regulasi yang baru, aturan-aturan yang baru, dan mungkin ini akan berdampak pada kehidupan kerjaan, kehidupan usaha, dan akhirnya akan berdampak kepada kehidupan rumah tangga, dan rumah tangga akhirnya berdampak pada banyak aspek hidup, ya, entah itu aspek di dalam hubungan keluarga ataupun kebutuhan dan lain sebagainya. Tetapi bukan hanya itu aja, ada begitu banyak tantangan dengan adanya hari-hari ini terjadi. Mungkin ada dampak secara psikis, secara psikologis dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya sempat bertanya gitu dalam hati, saya bukan mempertanyakan atau bukannya menyalahkan atau bukannya kata-kata kecewa ataupun enggak, tapi saya sempat mempertanyakan dalam arti begini, saya penasaran, Tuhan kenapa pandemi ini kok nggak beres-beres? Tuhan kenapa kok engkau udah lihat banyak anak-anak Tuhan yang lagi kesulitan, banyak anak-anak Tuhan yang lagi hidupnya, mohon maaf Tuhan, mungkin sedang dalam keadaan yang udah katakanlah sekarat gitu karena kejadian pandemi ini, sekarang malah keadaannya malah katanya ada semakin tambah buruk dan lain sebagainya. Ya, kapan pandemi ini beres? Tuhan, ini ada banyak jiwa loh yang sedang dalam keadaan susah. Ada banyak jiwa loh yang sedang dalam keadaan stres. Ada banyak jiwa loh yang sekarang lagi banyak kebingungan. But then, ketika saya mempertanyakan hal demikian, Tuhan menunjukkan sebuah hikmat lewat firman-Nya. Yuk kita baca sama-sama ya, saudara, dari Amsal 13 ayat yang ke-12. Amsal 13 ayat yang ke-12. Kita baca 1, 2, 3. Ya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saudara perhatikan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon. Saudara, Tuhan paham bahwa ketika saudara dan saya punya pengharapan akan suatu hal, maka ketika ini tertunda, ini akan menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Ya. Nah, saudara, kalau saya boleh simpulkan, ada begitu banyak orang yang mungkin pernah dengar bahwa Alkitab mengajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Tapi hari ini kita akan fokus kepada pengharapan. Nah, saudara, ada banyak orang yang mungkin hari-hari kemarin itu bergantung sama yang namanya jabatan, bergantung sama yang namanya uang yang mereka punya, bergantung sama yang namanya networking atau relasi, bergantung sama yang namanya aset, bergantung sama namanya apa yang mereka miliki. Tetapi kejadian-kejadian yang terjadi makin kesini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa manusia harus semakin mengandalkan Tuhan dan semakin berharap sama Tuhan di balik keadaan yang sulit. Kenapa? Karena ternyata pandemi ini adalah salah satu tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita nggak tahu kapan, tetapi yang pasti ini sudah semakin dekat. Itu sebabnya, saudara, tapi saya bertanya dan saya belajar bahwa sebagai orang Kristen, maka saudara dan saya, ketika ada suatu yang namanya masalah, Tuhan udah selalu punya solusi sebelum kita diizinkan untuk menghadapi suatu masalah. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Saya bersyukur kita punya namanya kemajuan teknologi. Coba saudara bayangin, kalau pandemi ini kejadian sebelum kita kenal yang namanya ada yang kemajuan namanya YouTube dan live streaming. Gimana sama orang-orang tua yang gak bisa datang ke gereja? Gimana mereka bergereja? But then Tuhan udah tahu, karena Tuhan itu sifat yang well prepared. Dia selalu prepare sesuatu sebelum sesuatu terjadi. Artinya ketika sesuatu diizinkan, Tuhan udah punya solusi. Makanya Tuhan gak takut ketika Tuhan izinkan adanya pandemi ini. Tuhan gak kehabisan planning, bahwa artinya toh masih bisa ada yang namanya kemajuan teknologi, ada yang majunya namanya artificial intelligence. Lewat sumber informasi yang maju sekarang, orang akhirnya ada yang bisa ibadah cross tempat gitu ya, lintas tempat dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau dari kita tahu adalah semakin hari itu makin susah, kita harus punya yang namanya iman. Katakan bersama saya, iman. Nah, kita akan belajar nih satu perikop ya. Waktu saya tinggal 30 menit ke depan ya. Saudara dan saya perhatikan baik-baik, kita akan belajar sama-sama tentang satu perikop, dan perikop ini akan membukakan mata kita mengenai iman apa yang Tuhan pengen.
Yuk kita buka dari Markus 5 ayat yang ke-25 sampai ke-34. Ya, ini cerita tentang kesaksian seorang ibu-ibu yang sembuh dari pendarahannya belasan tahun. Vino boleh dibaca. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34 demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Garis bawahi, berulang-ulang diobati dan dihabiskan semua yang ada padanya. Ini ngomongin apa? Dia udah ngabisin mungkin banyak uang dan lain sebagainya buat dia minta kesembuhan. Terus Vino. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Garis bawahi, nggak ada faedahnya, malah dia tambah buruk. Ini kasihan banget. Ini orang dia udah mati-matian kasih usaha gimana cara supaya dia sembuh, tapi ternyata tidak menghasilkan hal yang baik. Terus Vino. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya pada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi waktu wanita ini dia dengar berita tentang Yesus. Jadi gini, saudara posisikan beritanya. Saudara dan saya yakin di tempat ini orang-orang atau jemaat Tuhan di tempat ini udah pernah beribadah lebih dari sekali. Saya yakin saudara sudah pernah mungkin ribuan kali mendengarkan khotbah pendeta. Mungkin saudara sudah dengar nama Yesus mungkin bahkan puluhan atau ratusan ribu kali dalam hidup saudara. Ya, tetapi terkadang saya dan saudara waktu kita menghadapi suatu tantangan hidup, sulit rasanya kita percaya kalau Tuhan bisa ambil masalah kita, memenangkan masalah kita, dan menjauhkan kita dari segala yang jahat. Terkadang waktu kita menghadapi masa-masa sulit, kadang-kadang kita terlalu we put our effort too much instead of God's blessings atau God's will. Kadang-kadang waktu kita menghadapi masalah, kita lebih banyak menggunakan kekuatan kita sendiri untuk mati-matian gimana caranya untuk keluar dari masalah tersebut, tapi tidak terlalu mengandalkan Tuhan. Keadaan yang berbeda dengan ibu ini. Ibu ini saudara nggak pernah baca yang namanya Injil. Kenapa? Karena zaman itu Injil belum ditulis. Sebab saat itu Yesus masih pelayanan, atau secara physically dia masih hidup dan sebagai manusia dia masih pelayanan. Tetapi yang terjadi dari ibu ini adalah ibu ini hanya mendengar kabar tentang Yesus. Beda dengan, mohon maaf, saudara dan saya yang hari ini udah pegang Injil, pegang Bible, perjamuan kudus, minyak urapan. Beda sama saudara yang sekarang udah mengerti bahwa yang punya perjamuan kudus, punya tubuh dan darah Yesus, Yesus hidup di dalamnya, kita hidup di dalamnya, maka apa yang kita minta Tuhan sanggup sediakan agar nama Bapa dipermuliakan, kita punya DNA Kristus dan pengetahuan-pengetahuan lainnya mengenai Yesus. Wanita ini keadaannya sangat tidak diuntungkan. Tidak diceritakan siapa keluarganya, tidak diceritakan siapa suaminya, tidak diceritakan siapa orang yang mendampinginya. Ia sakit pendarahan belasan tahun. Wanita ini hanya mendengar tentang Yesus, dia jalan sendiri. Dan yang paling menyedihkan, wanita ini gak bisa langsung ngomong head to head, face to face sama Yesus. Yang dia lihat Yesus ada di kerumunan, yang dia lihat Yesus lagi pergi mau pelayanan. Dan saat itu tujuan Yesus adalah menuju Yairus, seorang keluarga kepala adat di sana, yang katanya anaknya sedang sakit. Saudara, keadaan yang lagi nggak diuntungkan, wanita ini udah keluar banyak banget duit, katanya hampir semua dihabisin sama dia. Mungkin bukan cuma uang, mungkin ngomongin waktu, mungkin ngomongin jerih payah, mungkin ngomongin pikiran, mungkin ngomongin power, tenaga, nggak bisa tidur atau sebagaimanapun dia keluar tenaganya. Kayaknya dia udah banyak ke tabib, dia udah banyak untuk beresin coba gimana supaya sembuh dari pendarahan, tapi dia malah nggak ada faedahnya, malah dikatakan dia malah tambah buruk. Tetapi apa yang dilakukan wanita ini? Wanita ini benar-benar percaya bahwa ketika dia mendengar Yesus, dia bilang apa? Asal ku pegang jubahnya, aku akan sembuh.
Perhatikan baik-baik. Yesus nggak pernah ngajar di zaman itu, pegang jubah saya dan kau sembuh. Tetapi ini berangkat dari yang namanya iman. Dan iman wanita ini menyelamatkan dia sendiri karena lewat imannya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, maka ia sembuh. Saudara, saya nggak tahu apa masalah saudara hari ini. Saya nggak tahu tantangan hidup saudara apa hari ini. Bahkan saya paham pandemi ini sangat membuat semua orang pusing. Pandemi ini bikin orang, mohon maaf, sepertinya lebih dari sekedar jenuh, kesal. Pandemi ini bikin semua orang menjadi kayaknya jengah dengan keadaan yang saat ini. Karena saya paham, ada orang yang hari ini sedang ketakutan apakah pekerjaannya jadi dicabut atau enggak. Ada orang yang hari ini punya toko, tokonya takut ditutup atau enggak. Ada orang yang hari ini pemasukannya sangat berkurang karena keadaan pandemi. Dan ada orang yang sedang dikejar karena harus lunasin hutang, atau mungkin bayar KPR, atau mungkin bayar uang sekolah anak, dan lain sebagainya. Atau bahkan karena pandemi ini ada orang yang rencana indahnya tertunda seperti pernikahan dan lain sebagainya. Atau mungkin pandemi ini juga, atau keadaan ini, mungkin ada yang di luar, ada yang hubungan dengan pandemi, tapi ada orang-orang yang sekarang mungkin sedang dalam keadaan sakit dan dia menantikan kesembuhan karena menurut vonis dokter sampai detik ini dia belum bisa disembuhkan karena suatu dan lain hal. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Saya waktu baca ini, saya mohon maaf, saya merasa malu sama diri saya. Karena balik lagi waktu saya bilang, saya lagi pusing. Pertanyaannya kenapa saya masih pusing dan saya masih takut? Padahal saya selama ini pelayanan, selama ini saya tahu dengar Yesus, selama ini saya perjamuan kudus. Tetapi saya belajar, ternyata lewat kisah ini Tuhan mau ngingetin bahwa orang bisa menggerakkan hatinya Tuhan kalau orang ini punya satu frekuensi dan satu bahasa yang sama dengan Tuhan. Saya dan saudara mungkin kita nggak fasih dalam bahasa Ibrani, tapi kita fasih dalam bahasa iman. Karena iman berbicara tentang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita belum bisa melihat. Karena kita tahu Yesus Kristus tidak akan mengecewakan. Maka hari ini siapa yang beriman, dirinya disembuhkan, ia disembuhkan. Dan hari ini siapa yang punya masalah, masalahnya dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Amin. Saudara, please, saudara put attention on this perikop. Saudara taruh atensi saudara sama perikop ini. Saudara coba bayangkan keadaan si ibu ini yang benar-benar dalam keadaan saya mencoba untuk bertanya bagaimana ibu ini bisa punya suatu iman yang demikian. Tetapi Yesus mengajar bahwa hari-hari ini memang akan ada namanya hari-hari yang sulit. Ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kali kedua pasti akan apa? Orang akan dibikin semakin hari semakin mengandalkan Tuhan dan bukan lagi mengandalkan apa yang dunia ini tawarkan. Ada amin, saudara? Maka saya mau bilang sama saudara, I know kita mungkin sama-sama berdoa, Tuhan beres dong pandeminya. Mungkin kita sama-sama doa, Tuhan coba pengen dong balik seperti sedia kala. Mungkin kita pernah sama-sama doa, Tuhan tolong dong supaya keadaan pulih kembali. Tapi kenapa sampai detik ini Tuhan belum sepertinya menjawab doa tersebut? Saya mau bilang sama saudara, bukan karena Tuhan gak punya kuasa, tapi karena Tuhan mau izinkan supaya saudara dan saya semakin dekat sama Dia. Bahkan saya percaya, kalaupun nanti kita akan kembali ke masa di mana kita harus PSBB lagi dan lain sebagainya, saya yakin adalah waktu yang baik untuk kita semakin baca firman Tuhan. Karena mungkin kita terlalu banyak dengar berita dunia dan bukan dengar berita dari kerajaan surga. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya kan? Timbul itu sesuatu yang tiba-tiba nongol. Ya, tidak ada yang bisa timbul kalau nggak ada yang tenggelam. Artinya apa? Mungkin saudara dan saya harus tenggelam dulu sama firman Tuhan supaya ada yang namanya iman yang timbul. Tapi hari-hari ini orang, mohon maaf saudara, lebih banyak bukan buka firman Tuhan, tapi lebih banyak buka yang namanya berita-berita dunia. Ya. Lebih banyak ngedengerin perkataan dunia daripada perkataannya Tuhan. Mungkin kau akan berkata, Pak, baca firman Tuhan gak bisa bayar tagihan kali. Pak, baca firman Tuhan gak bisa bayar uang sekolah anak kali. Baca firman Tuhan gak bisa bayar untuk kebutuhan sehari-hari kali, gak bisa beli beras kali. Saya mau bilang sama saudara, bukan firman Tuhan yang bayar literally secara langsung, tapi firman Tuhan bisa membukakan kau hikmat, sehingga apa yang ada dalam pikiranmu, kau tahu apa yang harus kau lakukan agar kau menang atas masalahmu. Itu sebabnya saya pernah ngomong 2 minggu yang lalu sama saudara. Ada teman saya, jemaat Tiberias, ya, hanya karena dia pengen nikah,
ya kan, nggak punya pemasukan, tiba-tiba saudara hanya berawal dari kue gemblong, dia bisa jualan kue gemblong yang sekarang omsetnya bisa puluhan juta. Cuman berasal dari kue apa saudara? Gemblong. Tuhan bisa pakai segala cara untuk bisa mengubahkan saudara agar saudara menang atas masalah saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saat ini imanmu dengan imanku sudah menjawab semuanya itu? Maka ketika saudara perhatikan, mungkin ibu ini waktu dia ngelihat Yesus jalan terus, Yesus mau menyampiri Yairus bersama kumpulannya, mungkin dia akan ngomong begini, mungkin dia pengen nyanyi, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kadang-kadang kita pernah berpikir, Tuhan ada gak sih buat saya? Tuhan dengerin gak sih doa-doa saya? Tuhan tahu gak sih masalah saya berat ini? Tuhan tahu gak sih keadaan saya? Jangan jalan terus dong Tuhan. Lihat aku dong. Jawab doaku dong. Tuhan balik nanya, aku udah ada bagimu. Di mana imanmu? Aku sudah curahkan tubuh dan darahku di atas kayu salib buat kamu. Kenapa kamu masih ragu? Kenapa kamu masih gak tenang? Kenapa kamu masih stres? Bukankah kamu tahu kalau kamu punya aku, kamu punya kemenangan? Saya mau bilang sama saudara, ibu ini dia gak tahu tentang tubuh dan darah Yesus. Dia gak pernah baca Alkitab karena memang penginjilan belum dimulai. Tetapi dia dengar berita tentang Yesus dan dia bilang apa? Asal ku pegang jubahnya, aku pasti sembuh. Hari ini saudara yang sudah terima Yesus, engkau cukup bilang pada dirimu, asal aku percaya sama Tuhan, aku percaya aku menang atas segala perkara hidupku. Yang setuju boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Saya nggak tahu apa penyakitmu, saya nggak tahu apa masalahmu, saya nggak tahu apa tantangan hidupmu. Tapi engkau diperhadapkan untuk kau boleh kembali tetap beriman sama Tuhan dan jangan mundur. Engkau boleh diizinkan punya masalah sama istrimu atau suamimu, tapi jangan cerai. Bertahan, imani bahwa Tuhan pulihkan. Engkau boleh punya masalah dengan temanmu di kantor, bosmu di kantor, punya masalah dengan orang tua atau anak, tapi imani, jangan mundur dari imanmu. Percaya Tuhan pulihkan. Engkau boleh punya masalah dalam keuangan, tapi jangan curi, jangan curang. Tetap jujur, imani, percaya, Tuhan berkati. Hari ini saya mau bilang sama saudara, Tuhan, mohon maaf, kesannya menuntut kita untuk hidup benar, tapi itu bukan tuntutan, melainkan itu karena kita dikasihi oleh Tuhan, supaya engkau dan saya tidak tertinggal. Karena tujuan akhir kita bukanlah di dunia ini, melainkan kerajaan sorga. That is our final destination. Heaven, house of God, rumahnya Tuhan. Yesus menantikan saudara di sana. Tapi Yesus mau saudara untuk apa? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan yang pertama kali hidup dalam iman. Maka saya mau bilang sama saudara, ada banyak ketika kita melihat wanita pendarahan ini gak bisa sembuh dan lain sebagainya, tapi dia tahu, ya, asal pemikiran asal jamah aja jubahnya itu adalah pemikiran yang terbentuk dari iman wanita ini. Itu sebabnya Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. He is the author and the finisher. Dia yang memulai, Dia yang membawa sampai pada akhirnya. Saudara hidup
sudah dimulai oleh Tuhan, maka saudara akan mengakhirinya dengan Tuhan. Artinya apa? Saudara jangan takut ketika saudara diberikan hidup sama Tuhan. Berarti Tuhan adalah sosok yang akan menyediakan apapun yang saudara butuhkan. Terlepas apa perkataan dunia, mau dunia bilang kita gila, mau dunia bilang kita ngaco, tapi kita tahu kuasa yang datang dari surga mengatasi segala pengetahuan dunia ini. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Amin. That's what we call faith, apa yang kita sebut iman. Maka jangan hari-hari ini kau mundur. Saya mau bilang sama saudara, kalaupun kemarin, kalaupun besok-besok akan ada berita lagi mengenai pandemi ini, so what? Pandemi ini emang harus terjadi kok. Tapi masalahnya bukan tentang pandemi ini, masalahnya kita tahu siapa yang berjalan dengan kita, siapa yang berjalan di belakang kita. Amin. Karena kita tahu kalau kita menghadapi masalah itu bukanlah jadi main hal yang paling pentingnya, hal yang paling esensialnya. Justru hal yang paling pentingnya adalah kita melangkah bersama Yesusnya. Saya mau cerita sama saudara, satu kali saya diajak ditelepon sama teman saya minta saya ngedoain rumahnya ngusir setan. Ya, tapi dia ngajak saya datang jam 11 malam, saudara. Ya. Jam 11 malam saya ditelepon teman saya, kebetulan dia bule, orang Perancis, namanya Matthew. Dia bilang, "John, I don't believe, but somehow it happens." Dia nggak percaya, dia bilang, tapi tiba-tiba dia bilang kursi jalan sendiri, ada bapak-bapak jalan sendiri, ada cewek jalan sendiri. Saya bilang, emang lu di rumah ramean? Kagak, berdua doang. Siapa? Cuma nama pembantu katanya. Tapi ini udah ngeganggu banget. Jam 11 malam saudara saya datang. Lah. Ya kan? Saya datang ke rumahnya 1000 meter saudara. Tapi yang brekelenya saudara, nggak dinyalain lampu. Gelap-gelapan, saya bilang, "Matt, pelit amat, Matt," saya bilang. Nyalain Matt lampunya, Matt, ini nggak kelihatan, Matt, udah datang aja Jo, yang di situ Jo, yang di sini Jo, yang di sini Jo. Kayak saya datang saudara, pakai minyak kan. Ya, walaupun saya bulu kuduk saya berdiri saudara. Sedikit bulu kuduk berdiri, tapi saya percaya saudara, saya punya iman apa? Sekalipun saya nggak bisa ngelihat Michael kayak gimana, Gabriel kayak gimana, saya nggak bisa ngelihat malaikat surga kayak gimana, tapi saya punya iman. Waktu saya melangkah dengan minyak urapan itu, waktu saya melangkah karena saya mau melayani Tuhan, saya berjalan diiringi malaikat surga. Tapi saya nggak lihat bentukannya. Saya nggak lihat gede-gede malaikat, nggak lihat saya. Tapi saya punya iman. Kalaupun ada yang jahat, ada kuasa yang gelap di sini, saya yakin walaupun jam 11 malam, walaupun di rumahnya aduh ngeri banget, tapi saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya. Dan saat itu juga saya doain, saya cipratin minyak ke rumahnya. Rumahnya gede banget, gelap, angker, tapi saya tetap berjalan karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Itu iman. Itu iman. Nggak peduli tempat gelap, nggak peduli kata orang begini, kata orang begitu, tapi kita tahu waktu kita melangkah, ya saya mungkin nggak ngelihat secara fisik apa itu malaikat surga, tapi saya punya iman, malaikat surga menjaga saya melangkah bersama dengan saya. Dan puji Tuhan saudara, habis didoain dengan kuasa Tuhan, besok saya tanya, Matt, ada lagi? No, udah nggak ada. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan Matt bukanlah orang yang percaya Tuhan, tapi lewat kejadian ini, he opens his mind. Dia membuka pikirannya mengenai Tuhan. Ya. Saya percaya saudara, hari ini mungkin yang kau lihat gak baik, tapi bukan itu dasar hidupmu. Yang menjadi dasar hidupmu, apa yang kamu dengar dari firman Tuhan. So, kalau saudara hari ini sedang menghadapi tantangan hidup, kalau masa pandemi ini memang tetap terus ada, Yesus cuma solusi saudara dan saya. Dan kalau saudara adalah orang yang bijak di dalam Yesus, maka kita menaati apa yang sudah disepakati oleh regulasi pemerintah. Menaati ketika kita nggak nongki-nongki dulu. Menaati kemana aja pakai masker. Saya juga pengen nih kota pakai masker, cuman nggak bisa. Saudara nggak dengar saya ngomong apa. Menaati dengan apa SOP yang ada. Jangan mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia. Ada satu orang yang bertanya sama saya, katanya punya iman, kok takut sih sama corona? Saya bilang, aduh, ya, orang beriman itu bukan orang bodoh. Orang beriman itu orang yang menghargai masukan-masukan. Orang beriman itu orang yang menghargai adanya suatu wejangan-wejangan. Orang beriman itu orang yang berhikmat. Orang beriman itu orang yang tahu akan apa yang harus dilakukan. Sehingga saya mau bilang sama saudara,
Ya, dengan keadaan yang begini, it's fine untuk kita selalu pakai hand sanitizer. It's fine untuk kita selalu pulang dari kantor, pulang dari mana aja ke rumah langsung mandi. Ya, itu mengajarkan kita untuk apa? Orang yang beriman, menjadi orang yang menjaga sebelum sesuatu terjadi, well prepared, kayak Tuhan Yesus. Yesus prepare banget. Sebelum masa pandemi, dia izinkan kemajuan teknologi, sehingga ketika ada masa pandemi, orang bisa yang namanya via live streaming. Maka kalau kita menjadi orang yang beriman, kita adalah orang yang selalu taat akan apa regulasi yang dinyatakan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara, iman itu kalau di Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tadi yang saya bilang, bahwa kadang-kadang kita nggak ngelihat, tapi ya udah kita percaya. Ya, maka ada satu bahasa waktu Yesus berjalan dan wanita yang sakit pendarahan ini dia tidak Yesus tidak melihat wanita ini, tapi Yesus merasakan seperti adanya tenaga yang keluar. Ini berbicara tentang wanita ini berbicara satu frekuensi, wanita ini berbicara tentang satu bahasa yang sama dengan Yesus, yaitu bahasa iman. Sehingga ketika wanita ini pegang jubahnya Yesus, dia sedang memperkatakan imannya secara tidak langsung, dan itu yang membuat Yesus tergerak. Yesus berhenti dan Yesus menoleh, siapa yang pegang jubah saya? Kalau saudara misalkan lagi di luar negeri atau saudara lagi di suatu daerah, contoh, saudara misalkan mohon maaf, misalkan saudara orang Batak, saudara lagi main misalkan ya ke satu negara, dan di negara itu tiba-tiba ada inang-inang atau amang, tulang atau opung, lagi bilang, bagus sekali bang ini pemandangannya, pengenlah aku difoto, tapi siapa yang foto ya? Bahasa Inggris pun aku tak bisa. Tiba-tiba engkau melihat itu dan engkau orang Batak, kebetulan saya Huta Barat, saya bilang pastikan, opung, biarlah aku yang foto. Amang, mau lihat itu amang? Pasti akan ada bilang apa? Engkau akan merasa bahwa ini ada orang yang sama, satu bahasa, one root. Ada orang yang sama, atau mungkin orang, misalkan ada orang Jawa misalkan bilang, apik tenan yo, wes kita ajak-ajak, kita mau foto di sini gimana ya, nggak ada yang fotoin kita, tiba-tiba kan, wes aku aja mas yang fotoin misalkan. Karena kita ngerasa seperti orang Indonesia juga, ada satu bahasa. Maka saya mau bilang sama saudara, bahasa Indonesia adalah bahasanya negara Indonesia. Bahasa kerajaan sorga adalah iman. So ketika saudara mempunyai iman, saudara sesungguhnya sedang berbahasa dalam berbahasa kerajaan sorga. Akhirnya yang punya kerajaan sorga mengerti apa yang saudara minta, dan itu yang saudara akan lihat. Yang setuju boleh berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Jadi ini adalah hal yang praktikal, hal yang perlu saudara lakukan. Waktu saya sedikit, tinggal 5 menit lagi. Markus 15 ayat ke-37 sampai ke-38 dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi pengharapan kita ini, saudara bisa lihat bahwa Yesus sudah menyatakan kuasanya. Ada begitu banyak orang waktu itu nggak percaya dengan keberadaan Yesus sebagai seorang Mesias. Tetapi apa yang Yesus katakan terbukti, dan akhirnya ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi melihat bahwa wah, apa yang dikatakan dia terjadi, ya, bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat yang ke-19 sampai ke-20 dikatakan yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi kalau kapal, saudara, kalau kapal itu mau menepi, maka harus dilemparkan sauh. Sauh itu kayak jangkar. Jadi ketika dia dilempar gitu, walaupun anginnya kencang, walaupun ada ombak kencang, kapalnya tetap kuat. Akhirnya kapalnya bisa menepi. Sama seperti hidup saudara dan saya. Kita butuh jangkar dalam hidup ini. Artinya apa? Kadang-kadang saudara kalau nggak punya iman, orang gampang digeser sana sini lewat omongan orang, lewat keadaan yang dilihat dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak kokoh berdirinya. Tapi kalau kita punya iman, kita punya sauh, kita punya jangkar. Sekalipun ada keadaan susah, sekalipun apa yang kita lihat buruk, tapi kalau kita kuat di dalam iman, maka apapun keadaannya kita tahu ini tidak ada masalah karena saya punya Yesus. Saya nggak takut dengan penyakit, saya nggak takut dengan apapun ini, saya punya Yesus. Jadi kalaupun saudara divonis engkau akan susah sembuh, engkau akan susah untuk kembali dengan sedia kala, engkau bilang, yes, Yesus yang menjadi penyembuh saya. Kalau engkau dihadapkan sama keadaan ekonomi yang mohon maaf sedang tidak baik,
dan orang berkata, ya wajar lagi susah sekarang kadang begini, engkau tetap berkata, yes, Yesus tetap akan berkati saya, karena berkat saya bukan dari dunia ini tapi dari kerajaan sorga. Artinya apa? Waktunya Tuhan bukan waktu dunia. Kalaupun dunia sedang turun, tapi kalau Tuhan mau angkat saya naik, saya tetap akan naik. Ini ngomongin iman. Saya boleh undang WL Singers dan Musik. Ibrani 4 ayat 15 sampai ke 16 dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini ngomongin Yesus. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. So Yesus mau ngajar apa? Yesus mau ngajar saya sama saudara bahwa dia juga pernah dicobai waktu dia jadi manusia. Dia juga pernah ngalamin susah. Dia juga pernah mengalami yang gak enak. Tapi yang dia lakukan, dia memilih untuk tidak melakukan dosa. Artinya apa? Seberat apapun masalahnya, engkau dan saya harus tetap bertahan dalam Tuhan. Amin saudara. Engkau dan saya tetap setia sama Tuhan. Setia, tetap jujur, setia, tetap baik. Orang misalkan berubah jadi jahat, kan akhir zaman ini apa? Orang yang jahat makin jahat, orang baik makin baik. Kalau kita ada sekarang, jadilah orang yang makin baik. Jadilah orang yang makin mengasihi. Ada orang makin banyak gosip, jadilah orang yang makin banyak diem. Ada orang yang makin banyak bengkok hatinya, jadilah orang yang tetap meluruskan hatinya. Jangan jadi kepahitan, jangan jadi ketir di sini. Tapi tetap setia sama Tuhan. Ada amin saudaraku. Saya mau bilang pengharapan saudara tidak akan pernah dikecewakan. Itu sebabnya Roma 15 ayat 13 dikatakan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan yang membangkitkan iman, yang menyelesaikan. Gimana caranya supaya berlimpah dalam pengharapan? Maka kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan, dan kita masukkan firman Tuhan itu kepada sistem kehidupan kita. Ya, kalau kita dalam keadaan tertekan, kalau kita dalam keadaan putus harapan saat ini, teringat dengan apa yang dijadikan suatu mazmur oleh Raja Daud. Dia berkata demikian, Mazmur 42 ayat ke-11. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Ini Daud lagi benar-benar tertekan. Dia lagi gelisah. Tapi dia bilang, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Hari ini saudara, siapapun kau yang sedang tertekan, siapapun kau yang sedang punya tantangan dalam hidup, berharaplah kepada Allah, sebab engkau membutuhkan pertolongan darinya, dan tetap bersyukur apapun yang terjadi saat ini. Masa pandemi ini kita nggak tahu kapan beres, tapi yang kita juga tahu adalah pertolongan Tuhan gak akan pernah selesai sama hidup kita. Pertolongan Tuhan akan jalan terus. Pertolongan Tuhan akan selalu setia menyertai kita. Andalkan Tuhan, setia sama Tuhan. Hati ini, pikiran ini arahkan sama Tuhan, karena waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita akan menjadi, saya undang firman Tuhan untuk berdiri. Waktu